Saya mau mengajak kita semua, yuk kita praktek. Kita duduk diam dengan tenang, mencoba lihat dengan mata iman sakren Maha Kudus yang ada di tabernakel itu. Kita duduk diam, tenang, yang pasti adalah Yesus mau seperti itu untuk kita. Nah, kita lihat dengan baik, dengan tenang, kita cermati apa yang kita rasakan. Kita seperti itu 5 menit. Lalu setelah 5 menit, nanti saling sharing mengenai apa yang dirasakan. Ketika melihat dengan mata iman, Yesus yang ada di sakren Maha Kudus itu. Saling sharingnya nanti dengan sebelahnya. Cukup jelas ya? Saya akan mengawali dan mengakhiri dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang baik, kami menyadari inilah gerejamu, dan kami Kau undang di sini bukan karena kami hebat, tetapi karena Kau percaya bahwa kami yang tidak hebat ini bersedia membuka diri terhadap rahmat-Mu. Sehingga kami sungguh merasa Kau bantu dalam menjalani hidup. Pada petang hari ini kami bersama-sama berada di gereja, di tempat yang suci, menghadap sakren Maha Kudus yang ada di tabernakel. Kami mau mencoba melihat, menghormati, merasakan, bukan hanya dengan mata indrawi tetapi juga dengan mata iman. Sertailah upaya kami untuk melihat, menghormati, merasakan Yesus di dalam hati kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita baru saja berlatih bersama. Kita baru saja praktek bersama. Duduk diam, melihat dengan mata iman, dan merenungkan dalam hati, serta mencermati apa yang dirasakan dalam hati. Yesus yang berkorban habis-habisan menjadi santapan kehidupan bagi kita, dan itu dalam wujud sakren Maha Kudus yang di tabernakel. Nah, sekarang saya berikan kesempatan untuk saling berbagi kepada sebelahnya, saling sharing apa yang dirasakan dalam hati ketika melihat dengan mata iman Yesus yang tabernakel itu. Jelas ya? Sharing dengan teman sebelah. Nanti setelah itu saya akan minta beberapa untuk sharing. Silahkan sharing yang dirasakan dalam hati. Saya kira cukup ya? Cukup. Sekarang saya akan minta kesediaan beberapa orang, beberapa umat untuk sharing. Sharing mengenai apa yang dirasakan dalam hati ketika dengan mata iman melihat dan merenungkan Yesus dalam rupa sakren Maha Kudus yang ada di tabernakel. Ibu-ibu dulu, 2 orang. Ada yang bersedia? Teti salah satunya. Satu lagi Ibu Emil. Teti dulu. Silakan Teti. Terima kasih. Luar biasa. Silakan. Yang dari Bapak ada? Satu lagi dari Bapak dulu, Bu.
bapak-bapak dulu. Nanti setelah bapak terus ibu. Ya, berdiri Pak. Maaf Pak. Ya, supaya kelihatan. Nah, ibu tadi. Ah, ini. Ibu. Masih ada yang mau sharing? Satu lagi. Terakhir, satu kalau ada. Mau. Mau? Mau. Oh, ini mau. Ya, terakhir. Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena pada sore hari ini kita dituntun untuk bersama-sama berada di gereja ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena di gereja ini meskipun hanya sebentar 5 menit, tetapi ternyata berkatnya luar biasa. Selama 5 menit kita duduk diam dengan mata iman melihat Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus yang ditabernakel, lalu kemudian kita mencermati apa yang dirasakan dalam hati. Kita juga bersyukur karena beberapa dari kita mau berbagi tentang perasaan dalam hati disentuh oleh Tuhan Yesus yang direnungkan. Saya berterima kasih dan terharu ketika mencermati sharing tadi. Tidak sedikit yang sharing sampai menangis. Tidak sedikit yang sharingnya itu kalaupun tidak menangis, tetapi dengan emosi, hati yang terharu. Saya menangkapnya itu ungkapan karena begitu dalam dicintai oleh Tuhan. Jadi nangisnya dan sharing sambil emosi itu bukan karena marah, bukan karena jengkel, tapi karena begitu terharunya, karena merasakan begitu dalamnya cinta kasih Yesus terhadap kita. Dan juga saya bersyukur karena tadi juga disebutkan, juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Semuanya benar. Memang seperti itulah. Yesus beserta, Yesus bertanggung jawab kepada siapapun yang diutus, tak terkecuali kita-kita ini. Mudah-mudahan praktek sederhana yang dilakukan sore hari ini, lain kesempatan bisa diteruskan sendiri. Bisa sendiri, bisa mengajak keluarga, bisa mengajak teman. Inilah kehebatan Tuhan. 5 menit ternyata memberikan sesuatu yang luar biasa. Inilah hebatnya Tuhan terhadap kita yang tidak hebat.